Rahasia dan makna sholawat, seandainya mereka tahu. Banyak ya di kalangan apologet Kristen yang bertanya, mengapa Tuhan berdoa kepada Nabi Muhammad, padahal ini salah ya. Sholawat, mereka tidak tahu makna sholawat dan juga kaidah bahasa Arab. Salah tafsir mereka terhadap kata sholawat ini sudah dimulai sejak si CP, Christian Prince. Lalu juga menular ke apologet Kristen yang lainnya. Ada Rudy sang debater, Rudy Yohanes ya. Lalu Utiwati Mena dan juga banyak apologet Kristen yang lainnya, termasuk juga Sofiatul dan lain sebagainya. Cara beragama mereka memang kacau balau. Mereka menafsirkan kitab suci mereka sendiri pun hanya berdasarkan pada terjemahan, tidak dalam bahasa aslinya. Jadi ya kacau balau ya. Sekacau LAI, sekacau itulah mereka. Apalagi untuk menafsirkan Quran dan hadis ya. Ada kaidah bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Bahasa Arab itu memiliki kosakata yang jumlahnya sangat banyak. Dan bahasa tertua di dunia ini memiliki kaidah bahasa yang berbeda yang tidak ditemui di bahasa yang lainnya. Karena kosakatanya itu yang hingga mencapai jutaan kosakata, sedangkan di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu jumlah kosakatanya lebih sedikit. Salah satunya adalah pada kata sholawat ini, yang dari akar katanya memang doa, tetapi kata ini tidak bisa serta-merta diterjemahkan secara lugu dan polos seperti itu, tetapi harus mempertimbangkan subjek kalimatnya, karena maknanya bisa berbeda jika subjek kalimatnya itu berbeda. Itulah kaidah bahasa Arabnya. Oke, kita simak dulu saja keblunderan mereka ini. Di dalam Al-Quran, Allah SWT bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Tolong bantu saya, di mana ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad bersyalawat kepada Allah SWT. Bantu saya. Ini versi mereka yang paling halus ya. Pura-pura bertanya. Padahal mereka mau menuduh bahwa Allah bersalawat atau berdoa kepada Nabi, atau sholat kepada Nabi, atau sholat kepada Tuhan yang lain. Itu yang ada di otak mereka. Quran tidak memerintahkan Nabi untuk bersolawat kepada Allah, tapi Quran memerintahkan Nabi untuk sholat. Karena salawat itu maknanya sangat luas, bisa berarti doa atau rahmat, blessing ya, atau mercy, pengampunan. Bisa juga berarti kekaguman atau pujian. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu maknanya bisa luas, bisa banyak. Itulah kelebihan dari kata-kata yang ada dalam bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Sehingga kata yusuluna itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan, tetapi harus melihat subjek kalimatnya dulu. Keistimewaan kaidah bahasa Arab inilah yang membuat bahasa Arab lalu dipilih menjadi bahasa Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, sebagai kitab suci yang terakhir yang sempurna. Berikut ada lagi yang pamer kebodohan seperti ini. Ya kan, sama sekali aku nggak mau masuk neraka. Di tempat kamu itu tidak ada jaminan keselamatan, betul-betul nggak ada. Bahkan kenyataan yang kamu miliki sekarang, kamu harus mendoakan nabimu untuk selamat. Ini sebetulnya fatal, Adil. Ini bukan kadar rasul, ini bukan kadar nabi kalau dia masih didoakan untuk selamat. Sekarang pertanyaanku bagaimana nabimu? Seorang nabi, dia itu memberikan jalan dan dia yakin 100% apa yang telah dia lakukan itu, ya, dan dia tahu bahwa dia akan selamat sehingga dia memberikan jaminan keselamatan. Tapi kalau seorang nabi mengaku tidak selamat, bahkan kalian antero bumi mendoakan dia, itu artinya memang tidak selamat. Lalu kamu mau ngikutin siapa? Ya, inilah umat terjemahan yang suka framing dan pamer kebodohan. Di Islam jelas semua muslim masuk surga. Masalahnya bisa tidak mati dalam keadaan sebagai muslim. Kalau mati sebagai muslim maka pasti masuk surga pada akhirnya. Tapi kalau mati sebagai kafir maka ke neraka pastinya. Bisa lihat di bagian deskripsi ya penjelasan tentang ini. Ada di klip tentang Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Itu judulnya. Sedangkan surga mereka hanya surga terjemahan, bukan surga dalam bahasa aslinya.
bukan Paradiso, tetap hanya Uranos. Jadi Nabi Isa itu ada di langit, di Uranos, langit lapis kedua atau ketiga, bukan di surga atau di Paradiso, bukan. Lalu sholawat kepada Nabi itu sebagai ungkapan terima kasih kita sebagai muslim yang telah ditunjukkan oleh Nabi jalan yang benar menuju ke surga yang asli, ke jannah, surganya Allah, surga yang sebenarnya. Tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengucapkan atau mewujudkan rasa terima kasih itu kepada Nabi selain hanya mendoakannya. Doa itu adalah bentuk wujud rasa terima kasih kita, dan ibaratnya gelas yang penuh. Maka jika dituangi air, maka airnya akan meluber, dan luberan itu akan kembali pada diri pengucap sholawatnya, yaitu kita para muslim ini. Sudah banyak yang merasakan keberkahan dari sholawat Nabi ini. Masalah apapun menjadi ringan dan hilang, hati menjadi tentram, damai, seperti itu. Mereka juga tidak tahu sih ya, kalau di Islam itu ada kebiasaan untuk saling doa mendoakan. Bahkan kata assalamualaikum itu pun artinya adalah suatu doa, semoga keselamatan tercurah padamu. Begitu ya. Jadi sudah kebiasaan untuk saling berdoa, saling doa mendoakan itu. Kemudian juga wajib hukumnya untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Muslim berselawat kepada Nabi Muhammad bukan sekedar mendoakan, tetapi agar hubungannya lebih dekat, sehingga kelak bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad ketika di akhirat. Keberkahan dari Nabi Muhammad itu pun bisa kita rasakan sejak dari dunia ini. Nanti di akhir klip saya akan tampilkan kesaksian orang-orang yang sangat terbantu dengan sering membacanya sholawat Nabi. Yang seperti ini kafir memang tidak tahu. Seperti juga Sipi atau Christian Prince yang sejak awal memang bingung dengan masalah sholawat ini. Rahmah, which is mercy. Second word is dawah. Rahmah is salami rahmah. Also, it can mean because you're making sila. It comes from the word sila, connection. So you're making a rahmah with God. Even Christians believe that. So just Even Christians believe that. Oh, okay. That's the language. We can't change the language. You know what I mean? That doesn't matter. And you know, in Arabic, there's like, I don't know if you know Al-Arab. I'm not an expert, but you know, I have like, we studied this at university, so I have a bit of information about Arabic in general. So you know, you have the fa'il and the fa'il. And if the fa'il, which is the pronoun in English, you can have two pronouns with one verb, but the one verb in Arabic would have two meanings. So when we say "Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi," which means God or Allah and the angels pray for the Prophet, or upon the Prophet to be more accurate, it's not on, it's upon the Prophet. We're saying that God gives mercy to the Prophet, and the malaika makes dawah. It means they make a prayer, like how do I say, God bless you, or whatever, you know. That's it. And when we, or humans in general, pray for the Prophet, they don't pray for him because he's God or whatever. We pray for him because we're asking for forgiveness, which is istighfar from God, because we believe that he came as a mercy for humans. That's what. All right, my friend. I heard you. Now let us go step by step. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Here in the sentence, based on your understanding, what yusalluna mean? Yusalluna here has two meanings: dua, which is for the angels, and getting mercy, which is from God. And you know, hold on. Mercy from Allah, from Jesus. Okay, how the one word, how you decide that the word yusallun, it's the same word, not repeated twice, and suddenly you give it two meanings at the same time. Because that's Arabic. Because that's, you know, one pronoun could have two meanings in the same verb. That's Arabic. We won't change the language. No, my friend. The second you say yusallun, it has to be mean one thing, because both of them, they are doing the same. Malaika is doing the same, the angels and Allah are doing the same act. This is why, because if the Quran wanted to say that this means something and that means something, then it should not say yusallun. It says Inna Allaha yusalli wa malaikatahu yusallun. That will make more sense according to your understanding, because it's two action but two meaning. But here it's one action with one word. Both of them, they are doing the same action, Allah and the angels. So we have to give them one action. You have to choose. Either you say pray on or pray for. Muhammad Hijab, he said pray for. Do you agree with him? I would say it's pray upon, to be more accurate. Okay, so you agree that Allah, he pray upon Muhammad? Yes. Okay, guys, did you hear it? Allah, he pray upon Muhammad. That's mean Allah, he pray. He pray to who? Pray in Arabic, which means yusallun, and the word yusallun means giving mercy. And you know that that's in Arabic. Okay, hold on. Let us go with you. If Allah is giving mercy, who need the angels? What the angels will do? The angels were making dua. To what? Dua, what dua? I mean, explain to us in English, please. I don't know what's dua in English, to be honest. I don't know what's Asking Allah for mercy? Possible, like making dua. Okay, thank you, guys. Listen carefully. This gentleman, he said that Allah is going to send mercy on Muhammad. Yeah. All right. I agree with that. All right. Hold on. Let me change to English.
Allah is They sending say mercy on Muhammad. Okay. That's Arabic. And then the angel and the angels It's dua. ask for mercy. Is that correct? You agree with that? They make dua. You can say, yeah, you can say that. For Muhammad. That's wonderful. Look what happened now, my friend, by what you said. You are the one who said that, not me. Yeah. If Allah already gave mercy to Muhammad, who need the angels to ask for mercy? What do you mean by that? Well, if Allah gave mercy already to Muhammad, it's like saying to me, you know, Allah he make Muhammad won the lotto, and the angels asking Allah to make Muhammad to win the lotto, but Allah already gave him the lotto. Let me ask you something. Do you go to the church every Sunday? Do you pray? Don't change my question, my friend. No. Just it's No. the same question. Do you pray? No. Listen, Allah he gave already mercy on Muhammad, True. and you said that. So what is the benefit, and why the angels need to ask Allah to give Muhammad mercy? Let me answer. I'm asking you. Do you pray? Yes or no? I pray, no Do problem. you pray more than once per week, or at least more than once I a pray month? every time I eat. I pray every time before I eat. After I finish, I say, but short prayer. I say, thank you, Lord, for the food you gave us. May the Lord bless us, and we are very thankful. So this is a short prayer. What does it have to do with our topic now? Yeah. And why do you always ask him? Well, just ask him once per your life. Because God did not say to me, hey, Christian Prince, you are blessed. That's it. If God blessed me, it's God to bless me. There's no need for somebody else to ask God to bless me. I'm blessed already. You see, it's not the same person praying. It is the angels. It's not Muhammad praying. It is the angels asking Allah to send mercy on Muhammad. It's not Muhammad praying every day to Allah, and that would make sense. It is He gave mercy already. He grant Muhammad mercy. And if God, He grant me mercy, who need the angels? What the angels can do, what extra the angels can do. And you are the one who said that here the angels are asking Allah to send mercy to Muhammad, but Allah, He sent mercy already. No, I agree with that. Okay, so if Allah, He sent mercy already, then what the angels will do? What the angels can do more than what Allah did already. If I am blessed by God. Okay. I agree with you. Okay, so this is false interpretation, my friend. But no, I'm not an expert. I told you. I'm just giving my opinion about No this. problem. No problem. And by the way, about azar, isn't there like doesn't azar mean fire in Iranian? And there are like a group of people. I'm not expert with the Iranian, but obviously this is a I false think it name. means fire, and there's like a group. But this is not Iranian, my friend. Abraham is not Iranian. You know, I know. No. But in Arabic, in Persian, sorry. I don't speak Persian, sorry. Yeah. Me neither. I just thought. But anyway, I'm glad that you agree with me that obviously even the word to say blessing and asking for blessing, this is just a fabrication. Somebody tried to cover the problem here, trying to find a solution. But if you go deep, you will find that doesn't make sense. If God grant me success, I succeed. That's it. You know, the Bible says that if God is with me, who could be against me? You know, that's it. The God is with me. So if God granted Muhammad mercy, as you say, then Muhammad do not need. Who am I to pray to God? What I will add more? That's it. The guy, he is granted mercy by God. Who am I? You know, what that will add? No, I agree. Ya, itulah kebodohannya si CP ya. Jadi penentu makna dari yasolun atau solawat itu adalah subjek kalimatnya. Jika subjek kalimatnya adalah Allah, maka itu artinya adalah rahmat, blessing. Sedangkan jika malaikat yang bersolawat, maka itu maknanya kekaguman atau pujian kepada Nabi karena telah berhasil melaksanakan misi, visi, dan tugasnya sebagai Nabi, tidak dipertuhan atau dikultuskan seperti Nabi Isa. Sedangkan jika manusia yang mengucapkan sholawat Nabi, maka itu bentuk wujud ucapan terima kasih. Kita sudah tahu Nabi selamat, Nabi yang pertama masuk surga, itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi bentuk terima kasih kita itu adalah dengan mendoakan. Muslim saling doa mendoakan, yaitu sudah tradisi, sudah kebiasaan dalam dunia Islam. Hadiah yang terbaik adalah doa. Itu yang kafir tak akan pernah bisa paham. Dan keberkahan sholawat itu sudah bisa dirasakan sejak masih di dunia. Saya pun pengamal sholawat 1000 kali sholawat Jibril dan 500 kali sholawat munjiat. Masalah menjadi kecil, kesedihan menjadi hilang, kesulitan mendapat solusi. Banyak sekali berkah dari sholawat itu. Lalu perhatikan ayat Quran berikut ini. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 43. Ada kata yusoli di situ dan diartikan di ayat ini sebagai rahmat. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah kalau dia Allah di sini yang bersolawat, maka artinya menjadi rahmat, memberi rahmat. Quran surah 33 juga Al-Ahzab, tetapi di ayat 56 juga ada kata yusuluna di sini. Namun di sini tidak bisa diartikan secara begitu saja karena subjek pelakunya yang berbeda. Di sini dituliskan secara utuh tanpa diterjemahkan, yaitu bersolawat. Kata-katanya seperti ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ada dua subjek di sini, yaitu Allah dan malaikat. Makanya kata solawatnya tidak diterjemahkan. Bersolawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini kata solawat tidak diterjemahkan karena pelakunya berbeda-beda. Ada 3 subjek kalimat pelaku solawat di sini, yaitu Allah dan malaikat, lalu kamu, muslimin, ya, manusia. Sehingga terjemahan yang tepat untuk kata salawat ini berbeda-beda tergantung subjek pelakunya. Jika itu Allah, maka salawat di sini artinya adalah memberi rahmat atau blessing. Jika pelakunya malaikat, maka itu adalah pujian atau kekaguman. Sedangkan jika pelakunya manusia, maka itu ucapan terima kasih atau bentuk wujud terima kasih kepada Nabi. Selain bersalawat untuk Nabi, Allah juga bersalawat untuk manusia yang mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi Allah tak hanya memberikan rahmatnya kepada Nabi saja, tetapi kepada manusia yang mengucap salawat kepada Nabi. Sebagaimana bunyi hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat untuknya. Begitu sabda Rasulullah. Sumber dari Kristen sendiri pun mengakui hal ini sebenarnya. Tapi para ahlinya ya, bukan yang ecek-ecek. Di mana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata yusallun atau kata shalla itu dipahami oleh orang ini dengan makna tunggal, yang artinya adalah berdoa. Apakah benar demikian? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So you see here it says that innal malaika yusallun, the angels they pray, and then Allah he says to them, all those who believe, sallu 'alaihi, pray on him, and then at the end he says wa sallimu taslima, which means and salute him, great salute. So it is 2 things, not only one. You have to do salah and you have to do salute, correct? Okay, now I want to ask you, as long as a Muslim you are, how Allah he pray on Muhammad? By mercy. In our Arabic. Yeah, but Allah is God. He pray to whom? Jadi di sini ada kata yusallun, ya. Allah dan juga malaikat itu bersolawat. Kemudian Christian Prince itu membuat sebuah narasi dengan keterbatasan ilmu ataupun literasi yang dia miliki, dengan mengatakan bahwasanya yusallun atau kata shalla, yusalli itu memiliki makna tunggal yang artinya adalah berdoa. Kemudian dia membangun narasi dan juga memframing bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Nabi Muhammad. Oke. Benarkah demikian? Oke, sekarang kita bukti Romo Katolik ataupun Imam Katolik yang bernama Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Ya, Al-Ab Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Oke, kita lihat kitabnya, ini kitabnya. Kitab Al-Munjid, ya. Karya Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Al-Ab Louis Ma'luf Al-Yasu'i diterbitkan oleh Al-Matba'ah Al-Katholikiyah Lil-Aba'i Al-Yasu'iyin. Jadi diterbitkan oleh penerbit Katolik milik Romo-Romo ataupun imam-imam Katolik dari Ordo Jesuit. Jadi buku ini bukan karya seorang Muslim, tetapi murni hasil leksikografi dari seorang imam Katolik dari Ordo Jesuit. Nah, kita lihat di halaman yang ke-434, beliau mengatakan seperti ini. Kata shalla itu memang memiliki makna doa, doa, yang artinya berdoa. Tetapi ketika lafaz Allah itu disandingkan dengan kata shalla, artinya Allah itu menjadi fa'il dari fi'il shalla, kemudian diiringi dengan idiom ala, itu memiliki makna yang berbeda dari makna awalnya. Artinya adalah, di sini dikatakan wa sallallahu alaihi, artinya adalah baraka alaihi wa ahsana alaihi sina. Allah memberikan keberkahan kepadanya dan pujian terbaik atasnya. Nah, di sini juga dikatakan as-salatu minallah. Menurut Romo Louis Ma'luf Al-Yasu'i, ar-rahmatu wasina ala ibadihi, artinya adalah kasih sayang dan pujian dari Allah atas hamba-hambanya. Ar-rahmatu wasina wa ala ibadihi. As-salatu minallah artinya adalah Allah memberikan kasih sayang, memberikan pujian kepada hamba-hambanya. Atau kata wassallallahu alaihi bukan berarti Allah berdoa kepada seseorang, tetapi apa? Kata beliau, baraka alaihi wa ahsana alaihi sina. Allah memberikan keberkahan kepadanya dan memberikan pujian terbaik untuknya. Ini yang mengatakan adalah seorang imam Katolik, Romo ataupun Imam Louis Ma'luf Al-Yasu'i, seorang Romo Katolik dari Ordo Jesuit. Ini pakar linguistik Arab yang sangat otoritatif dan tentunya lebih otoritatif ketimbang seorang Christian Prince yang hanya berlindung di balik akun anonim dan identitasnya pun tidak diketahui. Oke, ini foto dari penulis kamus tadi ya, Louis Ma'luf Al-Yasu'i, Romo Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Beliau berasal dari Libanon, tepatnya di daerah Zahlah ya. Dan Libanon itu juga negara Arab yang komunitas Kristennya cukup lumayan banyak. Kita bisa, mungkin ikhwafillah bisa cari biografi beliau di
Wikipedia ataupun di situs-situs lain itu banyak sekali tentang siapa itu Louis Ma'luf alias Wi. Beliau seorang imam Katolik dari Ordo Jesuit di Lebanon. Kemudian juga beliau seorang jurnalis sekaligus juga pakar linguistik Arab yang sangat otoritatif. Oke, ini bisa dilihat ya fotonya. Oke, kita lanjut. Literasi berikutnya adalah karya Hans Wehr. Beliau menulis sebuah literasi tentang linguistik Arab yang berjudul Dictionary of Modern Written Arabic. Ya. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang pas ya. Nah, beliau mengatakan di halaman yang ke-611, nah di sini dikatakan sallallahu alaihi wasallam ya, perhatikan. Artinya menurut beliau adalah God bless him and grant him salvation. Eulogy after the name of Prophet Muhammad. Artinya Tuhan memberkati dia dan memberikan dia keselamatan. Ini adalah sebuah pujian setelah nama Nabi Muhammad. Jadi, seorang orientalis barat ya, seorang orientalis barat yang bernama Hans Wehr mengakui dan juga menjelaskan bahwasanya makna sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti Allah berdoa kepada Muhammad, tetapi Allah memberikan keberkahan, memberkatinya dan memberikan keselamatan. Hans Wehr itu seorang orientalis dari Eropa, ya, beliau berasal dari Jerman dan tentunya bukan seorang Muslim. Ini lebih pakar ketimbang seorang Christian Prince yang dipuji-puji oleh banyak orang. Oke, ya ini kita bisa lihat ya fotonya. Kemudian kita juga akan mengkomparasikan dengan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Bahwasanya memang kata sholla, yusolli itu bukan hanya berdoa dan bukan hanya memiliki makna tunggal. Baik, kita akan komparasikan dengan ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ikhwafillah bisa lihat, bisa cross-check langsung. Nah, kata sholawat itu artinya bukan berdoa. Tetapi apa? Tetapi keberkatan atau keberkahan, sebuah berkah. Mereka itulah yang mendapat sholawat. Sholawat artinya keberkatan yang sempurna dan juga rahmah ya. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. Jadi keberkatan, berkah ya. Sama seperti yang dijelaskan oleh beberapa orang non-muslim yang juga menguasai bahasa Arab seperti literatur yang kita tampilkan tadi ya. Dua literatur yang kita tampilkan tadi. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 juga dikatakan ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nah, di sini kata yusalli ya, Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dan dialah yang memberi rahmat kepadamu. Nah, kata yusalli di sini bukan berarti berdoa, tapi apa? Rahmat. Nah, jadi Christian Prince dan juga penggemarnya, saya sarankan lebih banyak belajar. Begitulah ya, jadi nampak sekali kebodohan si CP dan gerombolannya ini. Dan seandainya mereka tahu berkah dan manfaat dari sholawat itu, maka mereka pun pasti akan melaksanakannya. Bisa tuliskan di komen tentang pengalaman saat melaksanakan sholawat Nabi. Berikut ini adalah kesaksian beberapa orang. Mulai dari yang terjerat hutang ratusan juta, bisa lunas, lalu juga gaji suami naik sampai 3 kali, dan jodoh ya, dilamar orang, menikah, dan berbagai permintaan lainnya. Dampaknya tidak hanya pada diri tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Hati menjadi lebih tenang, damai, dan doa pun cepat terkabulkan. Karena ini Ibu S ini usianya 50 tahun tapi awet muda banget loh Bu. Aku kemarin ngelihat profilnya, wah awet muda banget ibunya gitu ya. Langsung aja aku bacain ini dari Ibu, bukan Ibu F, dari Ibu A ya, dari Ibu A teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil, waalaikumsalam, salam kenal, namaku A, aku berterima kasih. Waalaikumsalam, Masya Allah terima kasih. Ini aku masih manggil Mbak karena aku nggak tahu kalau usianya 50 gitu, aku nggak enak. Ya masa sama yang lebih senior aku manggilnya Mbak gitu ya. Jadi aku panggilnya Ibu gitu. Lanjut, alhamdulillah dibalas, senang bisa kontak dengan yang ngasih jalan pertolongan Allah. Insya Allah nanti kapan-kapan aku share perjalanan aku sampai ke titik ini ya Mbak Me. Aku tunggu Mbak. Awal pandemi aku udah diambang perceraian. Kita udah pisah kamar, nggak ngomong, bahkan suami udah bilang mau pergi dan aku pun udah membiarkan. Setelah 1 minggu, tiba-tiba aku lihat channel yang menceritakan keajaiban salawat munjiat. Langsung aku praktekkan dalam 1 hari full aku di kamar hanya mendawamkan munjiat. Hanya break untuk sholat dan makan minum. Hampir tidak bicara dengan siapapun. Dalam waktu 24 jam suamiku tiba-tiba masuk kamar memeluk aku dan semua pun kembali normal. The power of salawat.